Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Semoga saat menonton video ini, teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya, Julia Jasmine Rifka Hayati. Kita akan membahas terkait miskonsepsi fisika pada materi suhu dan kalor. Nah, spesial pada video part ini kita akan membahas secara khusus terkait asas Black. Jadi siap-siap ya, kira-kira kalian mengalami miskonsepsi nggak sih pada konsep dan penerapan dari asas Black ini? Ya, kayaknya kalian udah nggak sabar mau menguji pemahaman kalian seputar konsep dari asas Black. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke segmen Cek Pemahaman Time. Oke, aku mau minta kalian fokus dan juga menjawab pertanyaan berikut. Ketika tangan kita menyentuh atau memegang es batu secara langsung, tangan kita terasa dingin. Pertanyaannya, apakah benar es batu yang mentransfer energi ke tangan kita sehingga tangan kita terasa dingin? Hayo, statement tersebut benar atau salah ya? Oke, jadi statement tersebut adalah salah atau kurang tepat. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya, bahwa transfer energi itu terjadi dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, es batu itu memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan suhu tangan kita. Sehingga yang melakukan transfer energi itu adalah tangan kita ke es batu, sehingga tangan kita terasa lebih dingin. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebagaimana yang sudah dibahas pada video part 1, benda yang bersuhu lebih tinggi atau panas itu memiliki partikel-partikel yang bergerak lebih cepat, sehingga memiliki energi yang lebih besar dibandingkan benda yang bersuhu lebih rendah atau dingin. Nah, itu dia alasan kenapa sih energinya itu ditransfernya dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Karena benda yang bersuhu lebih tinggi itu memiliki energi yang lebih besar. Di mana dalam kasus ini kita menerapkan prinsip dalam termodinamika, yakni asas Black, yang berbunyi pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Yang mana pada asas Black berlaku jika dua buah benda dengan suhu yang berbeda dicampurkan, maka benda yang lebih panas akan memberi kalor pada benda yang lebih dingin hingga suhu keduanya sama. Kemudian, jumlah kalor yang diserap oleh benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Dan benda yang didinginkan akan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila benda tersebut dipanaskan. Ya, itu dia alasan kenapa saat kita memegang es batu, tangan kita terasa dingin. Karena tangan kita melepaskan kalor atau tangan kita mentransfer energi ke es batu. Jadi jangan sampai ketukar, bukan es batu yang mentransfer energi ke tangan kita, melainkan tangan kita lah yang bersuhu lebih tinggi mentransfer energi atau energi di tangan kita tuh terserap ke es batu, sehingga tangan kita terasa dingin. Seperti itu teman-teman. Berbicara terkait asas Black, teman-teman udah tahu belum persamaan dari asas Black itu? Ya, jadi secara sistematis asas Black dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, di mana kalor yang diterima oleh sistem yang bersuhu lebih rendah itu sama dengan kalor yang dilepaskan oleh sistem yang bersuhu lebih tinggi. Jika kita uraikan, maka Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas diuraikan menjadi
M1 dikalikan C1 dikalikan delta T1, dan kita terima M2 dikalikan C2 dikalikan delta T2, yang mana delta T merupakan perubahan suhu, yang berarti pada delta T1 itu suhu benda yang bersuhu lebih tinggi dikurang dengan TA atau suhu akhir. Dan pada delta T2, TA suhu akhir dari kedua benda yang dikurang oleh T2 atau suhu benda yang bersuhu lebih rendah. Karena posisinya suhu akhir atau suhu campuran dari benda atau zat tersebut akan berada di antara suhu yang rendah dan juga suhu yang tinggi. Untuk keterangannya dapat dilihat sebagai berikut. M1 itu massa benda yang bersuhu tinggi, M2 massa benda yang bersuhu rendah, C1 kalor jenis benda yang bersuhu tinggi, C2 kalor jenis benda yang bersuhu rendah, T1 suhu benda bersuhu tinggi, T2 suhu benda bersuhu rendah, dan TA merupakan suhu akhir kedua benda. Oke, biar lebih asyik lagi, kayaknya kita perlu latihan soal bersama nih. Langsung aja, Anis menyiapkan minuman es teh untuk pekerja di rumahnya dalam suatu wadah. Ia mencampur 0,5 kg es yang bersuhu minus 5 derajat Celcius dengan 1 kg air teh yang suhunya 20 derajat Celcius. Apabila pertukaran kalor hanya terjadi pada kedua benda, yakni es dan juga air teh tersebut, maka jika diketahui kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah suhu akhir dari minuman tersebut? Untuk mempermudah perhitungan, biasakan kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Ya, yang diketahui ada massa es 0,5 kg, suhu dari es minus 5 derajat Celcius, kalor jenis dari es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, massa dari air 1 kg, suhu dari air 20 derajat Celcius, lalu kalor jenis dari air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu yang ditanyakan, apa yang ditanyakan? Suhu akhir dari campuran es dan air teh tadi ya, atau kita lambangkan saja dengan TC atau T campuran, suhu campuran. Boleh TA, boleh TC, itu bebas bagaimana enaknya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soalnya. Hayo, dari soal tersebut, antara air teh dan juga es, mana yang akan melepaskan kalor atau mentransfer energi dan mana yang akan menerima energi? Ya, benar sekali. Karena air teh memiliki suhu yang lebih tinggi daripada es, maka air teh lah yang akan melepaskan kalor atau mentransfer energi, dan es lah yang akan menyerap atau menerima kalor tersebut hingga tercapai suhu keseimbangannya. Jadi, dapat kita tuliskan yakni Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q air sama dengan Q es. Lalu kita jabarkan rumusnya, M dikali C dikali delta T, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Massa air dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu air, lalu massa es dikali kalor jenis es dikali perubahan suhu es. Lalu dapat kita masukkan langsung angka-angkanya. 1 kg dikali 4186 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 20 derajat Celcius suhu dari air dikurang dengan suhu campuran yang kita cari. Lalu 0,5 kg dikali 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dikali suhu campuran dikurang dengan suhu dari es, yakni negatif 5 derajat Celcius. Kemudian langsung kita operasikan. Jadi hasil dari 1 kg dikali 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, yakni 4186 Joule per derajat Celcius, lalu dikalikan dengan perubahan suhu dari air. Yang sebelahnya 0,5 kg dikali 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dihasilkan 1050 Joule per derajat Celcius, kemudian dikalikan oleh perubahan suhu dari es. Lalu kita kalikan satu persatu, dari 4186 Joule per derajat Celcius dikali 20 derajat Celcius, dapatkan hasil 83.720 Joule. Lalu 4186 Joule per derajat Celcius juga dikalikan minus TC ya, ini kali pelangi kalau kata anak-anak zaman sekarang. Jadi minus 4186 Joule per derajat Celcius TC. Sebelahnya juga dilakukan hal yang sama.
Kemudian kita operasikan kembali, kita yang ada TC-TC-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi 1050 Joule per derajat Celcius TC ditambah 4186 Joule per derajat Celcius TC. Dengan satuan yang sama, jadi kita bisa operasikan atau jumlahkan. Dan yang di ruas sebelah kanan ini 83.720 Joule dikurang 5.250 Joule. Berapa hasilnya? 78.470 Joule. Jadi bisa langsung kita bagi, kita operasikan 78.470 Joule dibagi 5.236 Joule per derajat Celcius. Berapa? Mendapatkan hasil suhu campurannya adalah 14,96 derajat Celcius. Jadi didapatkan deh suhu akhir dari es teh yang dibuat sama Anis, yaitu 14,96 derajat Celcius. Oke, sepertinya cukup dulu untuk pembahasan pada video kali ini. Semoga video ini dapat meningkatkan pemahaman teman-teman terkait konsep dari asas Black dan juga pengaplikasiannya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!